Oke, selamat malam semuanya. Jadi di malam hari yang indah ini, alangkah baiknya kita minum kopi sambil makan kuaci yang enak. Tapi tahan dulu kopinya karena kita berdua sebagai host di sini akan menemani malam hari kalian bersama topik-topik yang menarik. Nah, topik kali ini tuh kayaknya kita bakalan bahas sesuatu yang lumayan menarik ya malam ini ya. Ya, yang panas ini. Tapi kita nih nggak bakalan berdua doang, tapi kita bakalan ditemani beberapa bintang tamu atau mungkin narasumber ya mengenai topik kita malam hari ini. Jadi langsung jadi di sini kita masuk nih para bung tokoh di sini bertiga nih, silakan boleh perkenalkannya ya. Boleh sambil makan juga nggak apa-apa, santai aja santai. Kita ngobrol santai di sini, nggak perlu ada yang di serius sih, tapi ya silakan makan. Yuk mungkin dimulai dari bung yang tadi ngambil kacang duluan, nih host juga nih ngapain begini. Oke. Ini nama saya Pak Krisna ya. Ya, silakan. Ya Bung, Bung sekarang nih gimana nih sekarang? Lagi mungkin bisa diceritain sedikit gimana gitu. Latar belakang. Nah, Untuk latar belakangnya itu saya sebagai pegawai di bank ya. oh ya, yuk selanjutnya Bapak di sebelah mungkin silakan. Oh, Ya, silakan Bapak. Oke, jadi perkenalkan saya Depa Eh. dan Sekarang punya anak berapa, Pak? Betul Pak. Sekarang udah kira-kira udah beranak berapa nih Pak? Mungkin beristri dua mungkin. Aduh, sudah punya cucu. Oh. Mungkin beristri dua mungkin Pak. ya, saya jadi narasumber di sini itu sebagai membantu masukan dari kalian. Ya. Lanjut Latar ke belakangnya nggak ada khusus ya. enggak apa. Langsung Oke, diwawain. saya adalah latar belakang saya adalah saya pernah juara 2 lomba susuran. Ini dia yang negara butuhkan. Iya, entah apa hubungannya, jadi kita lanjut aja. Oke, jadi nih kita tuh bakalan ngebahas suatu gini deh, yang lumayan mengganggu pikiran saya belakangan ini tuh kan lagi bukan ramai sih, lebih tepatnya lagi kayak naik lagi tuh beritanya tuh soal yang namanya tuh kalau nggak salah tuh kita lagi ada, biasanya kan lagi banyak nih kekacauan di sana, kekacauan di sini. Nah mungkin tuh kita bisa bahas tuh mungkin kayak beberapa tuh misalkan kan ada banyak tuh sengketa segala macam. Nah sengketa nih menurut saya unik nih karena banyak banget kejadiannya tuh. Kalau saya ikutin berita tuh kita bisa lihat di berita kan, itu tuh banyak banget tuh sengketa inilah sengketa itu tuh. Tapi kalau saya nangkepnya tuh sengketa tuh jadinya tuh kayak pertengkaran perebutan nggak sih jadinya. Tapi kalau menurut bapak-bapak nih gimana? Bung sekalian nih bisa tolong dijelaskan lebih baik lagi mungkin. Apa itu sengketa? Ya. Oke, saya jelaskan ya. Sebelumnya ya, makasih nih kuacinya enak. Ya, kopinya belakangan ya, belakangan ya. Kita makan kopi sambil santai, kita ngobrol-ngobrol, sharing ilmu lah dari kita yang punya. Jadi sengketa ya. Ya. Kalau dibilang di yoga tadi, nggak salah sih sebenarnya. Pertikaian ya. Jadi sengketa itu ya pertikaian antara dua kelompok atau lebih tentang perbedaan pendapat. Ya. Biasanya itu merujuk pada hak atau kewajiban. Berarti mereka tuh ngerebut saling berebutan jadinya. Mereka itu berbeda pendapat. Oke. Jadi lumayan berat ya jadinya. Nanya tadi dulu. Nah, kan saya baca artikel nih. Sekarang lagi naik ini tentang sengketa Laut Cina Selatan itu. Kalau saya boleh tahu ini sengketa itu tentang apa ya? Oke. Kita mulai dari Laut Cina Selatan. Jadi Laut Cina Selatan ini laut yang cukup strategis menurut saya. Ini merupakan jalur perdagangan yang dikatakan bernilai seharga 3 triliun dolar. Berarti lumayan ya bergerak ya. Berarti itu kebanyakan tuh, berarti misalkan kita nih kan punya jalur pelayaran laut nih. Kita dagang kargonya berarti ngelewatin sana terus ya, berarti. hampir lewat sana. Dan menariknya laut ini menyumbangkan 10% pasokan ikan dari seluruh dunia. Seluruh dunia? Ya. Berarti itu benar-benar kaya ya di sana jadinya. Ikan dari dunia 10%-nya berasal dari Laut Cina Selatan.
Laut Cina Selatan. Tapi yang agak ganggu tuh ya sebenarnya tuh kalau boleh agak nyinggung nih dikit. Kan itu Laut Cina Selatan tuh mumpung Laut Cina Selatan tuh jadi topik-topiknya hangat beberapa tahun lalu mungkin sampai sekarang juga masih. Kan Laut Cina Selatan, tapi kadang tuh kita dengarnya tuh Laut Natuna. Nah, apa sih bedanya jadinya? Apakah Laut Cina Selatan tuh sama Laut Natuna tuh beda apa enggak sih sebenarnya? Sebenarnya sama, cuma Natuna ini merupakan nama lain dari Laut Cina Selatan. Sempat diubah beberapa tahun setelah sengketanya. Oh, oke. Oke, kita lanjut tentang Laut Cina Selatan. Yang menarik dari kondisi geografisnya adalah kan ini merupakan jalur perdagangan. Jadi lautan ini terikat dengan banyak negara. Nah, kondisi geografisnya menjelaskan bahwa lautan ini terletak di beberapa negara, yaitu negara ASEAN yang kita tinggali sekarang. Itu juga termasuk Indonesia. Nah, yang menjadi sengketa di wilayah ini adalah bahwa Cina mengklaim Laut Cina ini. Dia mengklaim Natuna ini sebagai hak miliknya. Walaupun kondisi geografis menggambarkan bahwa Laut Cina Selatan ini juga terletak di beberapa negara. Kalau boleh tahu di negara apa aja dia? Oh, itu ada negara ASEAN yaitu Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, dan negara kita Indonesia. Jadi Cina ini mengklaim dengan dasar garis imajiner yang disebut Nine Dash Line. Oh, Bukan berdasarkan sumber hukum, namun garis imajiner yang dibuatnya sendiri. berarti secara gini ya, secara sepihak gitu jadi. Ya, secara sepihak. Oleh karena itu sengketa itu terjadi. Kalau kata Pak Krisna tadi, sengketa terjadi antara dua pihak. Ini sengketa yang cukup menarik karena terjadi antara 5 negara dan 6 negara. Namun kondisi Indonesia di sini tidak termasuk terlibat dalam sengketa langsung, karena Indonesia secara ZEE atau zona ekonomi eksklusif, Indonesia sah memiliki hak terhadap beberapa bagian di lautan Natuna. Jadi yang bermasalah di sini adalah 5 negara, yaitu Cina, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia. Dan yang paling bermasalah adalah Cina yang mengklaim bahwa lautan itu miliknya secara sepihak. Hal ini juga dibawa ke Mahkamah Internasional, itu diselidiki secara dunia, Secara internasional ya jadi. ya. Dan hasilnya memutuskan bahwa Cina ini tidak memiliki hak 1% pun atas lautan itu. Tidak memiliki dasar hukum yang menyatakan bahwa Cina memiliki hak yang sah atas laut itu. Berarti walaupun nggak sah, tapi kalau nggak salah tuh saya dengar tuh tetap ada tuh kapal-kapal tuh yang kayak nyelonong masuk ke dalam tuh biasa Ya, tuh. menurut hukum kalau ada kapal-kapal yang melewati lautan itu dan berada di ZEE Indonesia, Indonesia berhak menindaki kapal asing itu. Karena Indonesia sudah berada di berdasar pada hukum. Namun Cina tidak. Cina hanya berdasar pada garis imajinernya, namun tidak berdasarkan hukum kepemilikan. Jadi kalau kata Bu Susi tenggelamkan gitu ya. Tenggelamkan gitu. Oke, gitu soal Laut Cina Selatan tuh tadi. Gimana? Kan Cina kan ngeklaim dengan gas imajiner tuh. Dari mana mereka dapat gas imajiner itu, atau dari mana mereka menggambarkan garisnya itu? Ya, apakah itu karena mereka sekedar mau ngeklaim karena itu kaya lautnya, atau memang mereka tuh ada sejarah di balik itu? Oke, dari namanya kan garis imajiner. Imajiner itu kan berarti seperti kita membayangkan. Jadi garis ini seperti penggambaran langsung dari sepihak dari Cina, penggambaran atas garis kepemilikan Laut Natuna untuk Cina. Maka dari itu disebut garis imajiner. Jadi cuma berarti Cina yang membuat itu garis itu dia. Mungkin saja. Saya Mungkin. belum tahu. Itu kan sejarahnya mereka juga. ya sih. Oke, berarti itu terus bentar. Saya nih skripnya agak membingungkan ya. Padahal pertanyaannya udah dikumpulin semua di siang, dan siapa sih yang bikinnya sial. Oke,
Oke, lanjut aja berarti tidak perlu ngikutin skrip ini lagi. Jadi kan udah bahas macam-macam tuh perdagangan segala macam tuh kan. Nah, kira-kira tuh bagi kita nih Indonesia nih, apakah tuh itu kan tadi bisa dibilang keterlibatannya nggak langsung tuh. Langsung. Tapi dampaknya apakah bisa dirasakan kan tadi ada satu dampak tuh misalkan ikan-ikan kita dicuri sama pelaut Cina. Itu kan dampak secara langsung tuh. Nah, kira-kira ada nggak dampak-dampak lain tuh yang kita rasain tuh jadinya? Kan itu mungkin bisa-bisa bukan cuma itu gitu. Bagi negara-negara lain juga mungkin merasakan kan. Tapi bagi Indonesia tuh gimana jadinya? Kalau dari sisi ekonomi itu gimana? Ya. Dampak dari segi ekonomi. Ya. Dari segi ekonomi, Kan karena lautan ini memiliki potensi yang besar, Indonesia mungkin mendapatkan potensi yang besar juga. Namun untuk masalah pencurian di zona ekosistem Indonesia, saya kurang tahu detailnya. Namun Indonesia walaupun tidak berdampak secara langsung, tidak terlibat secara langsung maupun tidak terpengaruh, Indonesia melakukan beberapa tindakan, yaitu untuk menjaga kedaulatan di Lautan Natuna. Mereka menjaga atau memperketat keamanan di sana. Saya dengar begitu. Berarti mereka tuh menindak tegas kalau ini tuh batasnya kami gitu kan. Lebih menjaga wilayah sih. Berarti sering ada patroli gitu. Ya, patroli. Iya. Konflik ini kan udah lama nih. Ada nggak sih atau sudah ada perundingan nggak sih sebelumnya tentang negara yang terlibat ini untuk mendapatkan titik temu atau titik terang nih? Karena kan masalah ini. Ya karena kan ini kayaknya lama banget nih, kayak dari kapan hari gitu, dari lumayan lama, udah mungkin 2016 2017 mungkin, atau mungkin lebih lama lagi malah. Tapi sampai sekarang tuh kayak nggak ada titik terang gitu loh, kayak stuck di sini aja gitu permasalahannya. Sampai sekarang masih di perdebatan kan juga, masih agak panas tuh di antara petinggi negara tuh biasanya. Itu tuh kira-kira tuh udah ada beberapa nggak sih yang kita lakukan secara ini ya, diplomasi lah kira-kira. Oke, jadi penyelesaian masalah sengketa ini sebenarnya ini kan beritanya udah, dan kasusnya ini kan udah beberapa tahun yang lalu ya. Ya betul. Tapi sampai saat ini masih kayak jadi berita-berita yang membingungkan di masyarakat khususnya. Karena mereka juga nggak terlalu paham secara mendetail masuk bagaimana sengketa ini dikabarkan atau diceritakan seperti itu. Jadi sebenarnya tidak hanya Indonesia, beberapa negara lain juga itu sudah memberikan bukti-bukti yang khusus kepada masing-masing pihak, terutama ke Cina. Mereka itu memberikan seperti bukti-bukti untuk menguatkan tidak menguatkan sih, untuk bagaimana menentang keputusan Cina tersebut, karena itu kan pasti yang disebutkan tadi kan merugikan negara Indonesia kalau secara hukum internasional. Jadi yang terutama terganggu di sini kan Indonesia ya. Indonesia, dan jadi secara yang ditekan sebenarnya lebih dalam itu Indonesia telah melakukan pengajuan ke PBB, Berarti lebih ke Mahkamah Konstitusi Internasionalnya. berarti udah ditindaklanjuti berarti lagi Ya, jadi sesuai dengan peraturan internasional yang tadi disebutkan oleh Galang, itu sebenarnya Indonesia itu memiliki hak atas kota tersebut karena memasuki yang namanya itu garis zona eksklusif ekonominya, seperti itu kan. Dan atas dasar itu jadinya Indonesia itu menjadi pemilik atau mendapatkan haknya untuk mendapatkan lautan tersebut, sedangkan Cina itu tidak. Jadi itu juga didukung oleh negara-negara lain, karena negara-negara lain juga pasti terasa dirugikan, gitu juga kan, karena itu sudah melanggar hukum yang telah disepakati oleh internasional termasuk, gitu ya jadinya. Jadi itu akan tidak logis lah saya bilang. Ya enggak sih. Hanya kalau Cina itu kan cuma sepihak aja jadi ya. Sedangkan ini kita sudah ada peraturan yang disepakati secara internasional, jadi
mau tidak mau jadinya kita harus mengikuti apa yang sudah disetujukan bersama ini. Berarti itu udah langkah-langkahnya kita udah ngelakuin ini, tapi ya semoga kedepannya semakin terang lah jalannya kita. Ya. Semoga. Mungkin masih terdengar awam, cuman penyelesaiannya ini sebenarnya udah ditentukan seperti itu. Sudah saya jelaskan tadi. Udah ada pengajuannya dan mungkin ada aja sih masih, maksudnya dari Cinanya masih menganggap karena itu kan mungkin historinya mereka. Iya. Jadi kita kan tidak tahu juga. Iya. Sedangkan kita di sini kan mengklaimnya atas dasar kesepakatan internasional sesuai dengan aturan hukum internasional seperti itu ya. Benar. Jadi paling seperti itu cara menjelaskannya. Ya. Jadi misalnya kalau kasus sengketa lain juga hampir paling kita akan yang paling pertama pasti kita akan berpacu kepada hukum yang ada ya. Ya. Entah sengketanya itu lingkupnya internasional, nasional maupun mungkin di kalangan kita ini mungkin ada, tapi tidak sebesar per antar negara seperti ini ya. Ya, memang mungkin banyak lah sebenarnya. Ya. Cuman kita ambil contoh yang ini lah, mumpung lagi naik-naiknya juga beritanya. Oke, berarti lumayan runyam juga ya kalau dipikir-pikir ya kasusnya ya. Aduh, jadi agak gerah ini. Karena kan ya ini jadinya tuh bukan nyangkut ke Indonesia juga, tapi banyak negara gitu kan jadinya yang kena. Susah nih jadinya. Saya punya pertanyaan dari imajinasi liar saya ini. Waduh, apa tuh kira-kira? Kalau semisal sengketa ini dibiarkan atau tidak menemukan titik temu, apakah sengketa ini bisa mungkin memicu sebuah perang atau sesuatu yang lebih besar lagi? Melihat kemungkinan jadinya. Buat kemungkinan nih. Kalau kita lihat dari skalanya, misalnya ini antar negara ya, itu tuh bisa menjadi perang. Itu ada kemungkinannya. Karena ini kan pasti menyangkut antar pihak sebuah negara. Jika itu memang tidak menemukan titik temu, pasti akan memicu setidaknya pertikaian antar Senjata. pihak dari salah satu negara. Bergesekan mereka jadi. Ya, lama-lamaan kalau memang tidak ditemukan titik temu pasti akan menimbulkan konflik. Tapi itu tidak juga langsung terjerumus ke perang ya. Mungkin konflik dalam perdagangan, ekonomi. Karena kan Cina juga gitu. Apalagi kalau sesuai dengan contoh kita tadi kan itu kan tentang maksudnya kita ke perdagangan kan jadi karena kenanya itu ke wilayah perairan. Jadi itu mungkin pengaruhnya lebih besarnya itu ke perdagangan gitu. I see. Oke. Jadi satu konflik bisa menyebar kemana-mana ya. Ya. Kayak apa sih peribahasanya jadinya lupa kan. Oke. Itu secara ekonomi merugikan juga ya, apalagi kalau sampai jadi perang kan. Itu Itu masalahnya lebih gede lagi. Iya. Lagi laut yang padat. Ya. Jadi nggak kepikiran gitu loh topiknya malam kali ini tuh jadi tegang gue rasanya. Ya dimakan kuncinya. Kita masih ada beberapa lagi mungkin. Ya, mungkin kita mumpung masih ada sedikit waktu nih kita coba bahas yang lain lagi. Misalkan nih, tadi kan tuh udah bahas secara gini nih, secara bagaimana nanti buat Indonesia dan segala macamnya. Nah, kan kita nih Indonesia ini kan negara maritim. Jadi kan kita juga lumayan bergantung sama ekspor laut segala macam. Itu berarti bisa dibilang tuh nanti tuh kan kita juga karena ngekspor ikan dan lain segala macam, nanti nelayan kita nangkap ikan di sana, tetapi seperti yang tadi saya bilang tuh kan ada nelayan dari luar kan nangkap ikannya, berarti nanti secara nggak langsung tuh dia mengganggu roda perekonomian jadinya kan, jadi kan bisa berdampak ke negara juga, ekspor kita menjadi berkurang segala macam gitu kan jadinya. Betul sekali. Berarti lumayan runyam ya. Jadi bisa dibilang ya lumayan sih. Natuna. Cina. Janganlah gitu lah, lucu banget kamu sih. Aduh, jadi pengen pukul. Oke lah kalau begitu. Jadi kalau menurut
host kedua nih. Jadi itu kita tuh bisa dibilang tuh dapat banyak ya malam ini. Ya, banyak. Walaupun mungkin ini masih bersifat opini ya, bersifat opini, mungkin pribadi masing-masing. Tapi itu kami tuh udah ngelakuin beberapa riset buat pertanyaannya, tapi jadinya kami tuh nggak secara apa-apa lah, secara apa ala kadarnya juga bertanya. Mungkin beberapa tuh memang dari pikiran sendiri, jadi agak liar nih, terutama nih orang kedua nih. Emang agak-agak nih, mohon maaf. Jadi nggak enak. Oke. Mungkin bisa dibilang kebanyakan sih memang agak runyam ya jadinya nih topiknya nih. Ya mau gimana lagi. Nah namanya perebutan kekuasaan tuh emang gini. Oke. Ya kita berikan terima kasih banyak untuk ketiga narasumber. Terima kasih sudah mau hadir malam hari ini. Benar-benar seru sih. Buat apa sih namanya, kita ngobrol-ngobrol malam hari ini sambil berbagi ya, bertanya-tanya walaupun memang mungkin apa ya, dari host berdua nih ini terutama nih saya mohon maaf untuk yang ini saya mohon maaf memang agak-agak sifatnya. Jadi terima kasih banyak udah hadir hari ini. Buat yang nonton juga terima kasih banyak. Alangkah baiknya kita akhiri hari ini, sudah lumayan menguras waktu ya teman-temannya. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Apakah ini podcast? Saya juga nggak tahu. Kembali lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao. makan koci. Itu kocinya ya. Coba bilang.